pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, Ka'bah itu belum dikelilingi oleh tembok. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Buldan dikatakan, yang pertama kali membangun dinding-dinding yang mengelilingi Ka'bah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengambil kebijakan ini dikarenakan semakin banyak rumah-rumah yang kemudian semakin mendekat ke arah Ka'bah. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Ka'bah ini adalah Baitullah dan setiap rumah harus memiliki halaman. Sementara bangunan rumah kalian telah memasuki halaman Ka'bah, bukannya halaman Ka'bah yang memasuki rumah kalian. Maka Umar kemudian membeli rumah-rumah yang berdekatan dengan Ka'bah, kemudian dihancurkan untuk perluasan halaman Ka'bah. Bagi setiap orang yang kemudian menolak untuk dibeli oleh Umar, tetap dihancurkan rumahnya, namun kemudian beliau menyediakan ganti rugi agar dapat dimanfaatkan nanti. Kemudian beliau membangun dinding tanpa pondasi dan meletakkan lampu di atasnya. Pada zaman Utsman dilakukan kebijakan yang sama, yaitu dengan cara memperluas Masjidil Haram dan membeli rumah-rumah yang berdekatan dengan Ka'bah. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau yang pertama kali memberikan atap pada saat perluasan masjid. Pada masa Ibnu Zubair, beliau semakin memperindah bangunan walaupun tidak memperluasnya. Beliau Ibnu Zubair memberikan tiang yang berhias batu marmer dan memperindah pintu dari Masjidil Haram. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, beliau kemudian menambah tinggi dari dinding masjid, membawakan pagar-pagar dari Mesir melalui Laut Merah sampai ke Jeddah, kemudian dibawa ke Makkah dan kemudian dipoles dan menambah perhiasan Ka'bah. Beliau merubah pancuran dan atap dari Ka'bah. Ketika Mansur dan anaknya Al-Mahdi naik menjadi khalifah, beliau kemudian semakin menambah keindahan dari Masjidil Haram. Karena di dalam Masjidil Haram terdapat beberapa situs diniyah. Ada makam Ibrahim, kemudian ada sumur Zamzam. Masa demi masa kemudian Masjidil Haram mengalami perluasan dan perubahan-perubahan yang kemudian membuat Masjidil Haram semakin luas untuk menampung jamaah-jamaah yang ingin datang melaksanakan umroh dan haji. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Haram dipenuhi dengan rasa aman. Kemudian orang-orang yang mendirikan salat di sana laksana telah melaksanakan 100.000 kali salat. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk sampai ke Masjidil Haram.